Akhirnya, kita terus menunggu kapan saatnya negara hadir untuk rakyat dengan sehadir-hadirnya, sembari berharap masih tersisanya sumber daya alam Indonesia untuk kehidupan generasi masa depan dengan dibarengi legasi ilmu pengetahuan. Takutnya dan jangan sampai terjadi tujuan ideal Indonesia belum tercapai, namun alam Indonesia telah rusak dan akhirnya kami ditinggal para tuan dan nyonya pergi untuk tidak kembali, dan tidak menginginkan terjadi sampyuh sesama saudara sendiri hanya sekedar berebut pangan untuk hidup. Serba liberal, pada akhirnya sebuah petaka yang tertunda akan nyingset pada waktunya. Bila berkenan, izinkan para calon presiden untuk membaca tulisan ini. Kata kuncinya adalah bahwa kapitalisme, neoliberalisme, dan globalisasi adalah paham dalam sosiologi bisnis. Paham-paham tersebut sebagai konstruksi dasar untuk melakukan praktik kegiatan bisnis atau usaha yang tujuannya mencari keuntungan dengan hegemoni kuasa. Dalam konteks penyelenggaraan bernegara, sistem politik erat hubungannya dengan desain ekonomi. Relasi keduanya ini yang akan menghantarkan sebenar-benarnya suatu bangsa dan negara dikatakan berhasil sesuai tujuan masing-masing negara berdasarkan landasan konstitusional. Dari masa ke masa, praktik tersebut telah dilakukan dengan cara yang konvensional, seperti erat kaitannya dengan praktik kolonialisme dan imperialisme klasik. Seiring dengan perkembangan zaman, dalih dan dalil itu disahihkan demi transformasi kemajuan suatu negara. Padahal tak ubahnya ditangkap sebagai bentuk bisnis baru atau skema penjajahan gaya baru. Kiblat pembangunan pun mengarah pada bentuk materialistis yang membelenggu. Flashback, apabila kita urutkan, kepentingan itu senada atau mengindung dengan perkembangan perjalanan revolusi industri dari era 1.0 hingga saat ini menyambut era 5.0. Mulai dari hadirnya teknologi mesin uap tahun 1760-an, hadirnya listrik era 1800-an, teknologi otomatisasi 1900-an, dan revolusi industri 4.0 era milenium 2000 dengan teknologi berbasis satelit seperti internet. Era 4.0 belum berakhir, sudah mengarah ke bentuk yang super modern, yaitu era 5.0 yang mana akan dibawa pada dimensi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dalam tata laksana hidup. Dalam konteks keindonesiaan, tentu semangat kebangkitan nasional 1908 menjadi trigger bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa dan negara yang merdeka dengan semangat pergerakan kemerdekaan 1945 hingga era revolusioner sebagai bentuk loyalitas dan kesetiaan terhadap negara. Selanjutnya, Indonesia terus berbenah, terus tumbuh sebagai bangsa dan negara yang berdaulat pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Pun pada akhirnya akan menuju Indonesia Emas 2045 sebagai proyeksi, sekaligus menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, apa yang didapatkan oleh bangsa ini sejak Indonesia merdeka 78 silam per 17 Agustus 2023? Dan peta jalan yang seperti apa sebagai strategi realistis untuk menuju Indonesia Emas 2045 selama rentang waktu 100 tahun? Apakah perjalanan ke depan benar-benar menggambarkan roadmap yang benar sebagai arah, atau justru peta jalan yang salah? Tujuan negara didirikan
dengan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang menganut asas demokrasi adalah cermin kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal itu sesuai dengan cita-cita konstitusi, seperti dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kepentingan rakyat di atas segalanya. Maka sudah sewajarnya bila rakyat atau bangsa ini memperoleh keadilan dan kemakmuran, tujuan hidup yang ideal, tidak ada ketimpangan. Tercapainya kehidupan rakyat yang adil dan makmur tersebut adalah hal yang lumrah saja akan fakta Indonesia, bumi emas tanah airku. Terpenuhinya hak-hak hidupnya atas kekayaan alam yang dimiliki sebagai suatu berkah dari Tuhan. Pun bahwa tanpa sebuah organisasi atau negara sekalipun, hak hidup manusia sebagai hak dasar adalah hak kodrati, jaminan dari Tuhan yang otomatis terselenggarakan, yaitu hak pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk keberlangsungan hidup. Pada poin ini, atau yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, adalah amanat Tuhan. Sesama manusia pantang memonopolinya. Dalam konteks bernegara, negara hadir untuk rakyatnya dalam aneka bentuk, seperti mandatory spending, yang mana negara harus punya komitmen dan kewajiban untuk merajakan rakyatnya, terlebih pemenuhan kebutuhan dasar melalui tata kelola keuangan yang berpihak. Tentu, bernegara tidaklah mudah, apalagi negara-negara yang punya sumber daya segalanya, baik alam dan potensi demografi. Akan banyak kepentingan asing yang bermain dengan geopolitik dan strateginya masing-masing pada bidang ekonomi. Indonesia adalah salah satunya negara kaya itu sebagai incaran. Lantas, permainan apa yang dijalankan oleh para pemilik modal global untuk sebesar-besarnya menguasai, mencari keuntungan, hingga mengeruk di atas untung yang bersifat eksploitasi? Disitulah jurus dikeluarkan dengan menginfiltrasi produk perundang-undangannya. Disitulah portal pintu masuknya dengan melakukan praktik suap kepada para penyelenggaranya dan menjadikan mereka bagian dari kartel-kartel bisnis di dalamnya, atau disebut dengan kelompok oligarki. Dengan demikian, pejabat bertindak sebagai penyelenggara sekaligus sebagai pengusaha. Maka aneka bentuk infiltrasi regulasi dengan by design dilakukan, yang dalam praktiknya tidak berpihak pada kepentingan dalam negeri, yaitu rakyat. Kemudian bak serigala berbulu domba yang menarasikan program kebijakan tersebut demi memajukan bangsa. Maka lahirlah gaya-gaya kebiar dan pencitraan, tujuan yang bias tapi riuh dan semarak. Persis seperti mainan yang dibuat oleh agresor guna melanggengkan kuasanya untuk warga pribumi. Bahkan sesama rakyat dibuat sedemikian kompetitif. Tentu praktik yang tidak sehat. Portal masuk. Dugaan kuat, jalan tol aneka revisi undang-undang pun saat ini mulus pasca Perpu Cipta Kerja disahkan. Meski idealnya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law atas saran dari Mahkamah Konstitusi itu yang harus dilakukan. Faktanya justru menerbitkan produk hukum baru bernama Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang substansinya tak jauh beda. Berawal dari situlah agenda transformasi versi pemerintah dimulai, yang penulis tangkap tak ubahnya adalah agenda liberalisasi Indonesia di segala bidang. Indonesia panggung pasar dunia, namun sebelumnya telah dimulai sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Korelasinya dengan IPM adalah semenjak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
justru semakin menjauh untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Pasalnya, menyetarakan pangan impor dengan pangan produksi dalam negeri sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nasional. Beberapa pasal dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja seperti pasal 64 ayat 1 mengubah pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 yang mensyaratkan impor bisa ditempuh jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tak mencukupi. Tetapi dalam Perpu Ciptaker tidak lagi mensyaratkan kecukupan tersebut. Tak salah bila kita baca bahwa produktivitas pertanian sengaja dibuat hidup segan mati tak mau, karena potensi demografi tidak diarahkan untuk mencetak petani milenial, namun diarahkan untuk mencetak buruh-buruh baru. Ini terkorelasi dengan Perpu Ciptaker yang membuka seluas-luasnya industrialisasi global di Indonesia dengan mengambil bahan baku dan tenaga kerja lokal. Pun masih ditambah banjirnya tenaga kerja asing, baik formal dan informal. Dalam konteks bisnis ditangkap betapa empuk dan basahnya memburu rente dari perputaran impor pangan. Sebut saja impor beras dan gula, belum produk pangan lainnya dalam bentuk bahan dan olahan. Contoh lagi, persoalan kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang sering timbul tenggelam keberadaannya. Harganya pun yang saat ini 15.000 per kilogram termasuk mahal dibandingkan dengan luasan lahan perkebunan sawit yang dimiliki atas konversi lahan dari hutan menjadi perkebunan. Antara kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan industri sawit global yang itu terkait dengan politik pangan, rakyat tidak tahu menau. Yang ditunggu-tunggu hanya bagaimana harga minyak goreng menjadi murah. Perlunya konstruksi industri sawit dan olahannya yang berdaulat dan memihak, berdiri adil di antara gairah bisnis dan kebutuhan rakyat, bukan malah turut serta berbisnis di dalamnya. Jadi, persoalan pangan menjadi PR yang serius agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan murah dan berkualitas. Angka kecukupan gizi rakyat Indonesia pada konsumsi protein hewani seperti ayam, daging, telur, ikan, susu, dan sebagainya harus benar-benar tercukupi. Itu pun masih ditambah beban keluarga untuk kebutuhan gas LPG yang harganya pun tergolong mahal dan sering langka pula. Padahal Indonesia surganya minyak dan gas, lautnya yang luas, punya banyak hutan dan sederet potensi lainnya di bidang pertanian. Perlunya untuk mewujudkan swasembada pangan terkorelasi dengan produktivitas pertanian, membangun sebenar-benarnya kapitalisasi industri pertanian mandiri Indonesia. Di bidang kesehatan, dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dengan pencabutan mandatory spending, ditafsirkan bentuk pengingkaran kodrat dan konstitusi. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 170 ayat 1 bahwa negara hadir untuk rakyat berwujud mandatory spending adalah anggaran belanja atau pengeluaran negara yang diatur oleh undang-undang, bahwa APBN memacak anggaran kesehatan sebesar 5% dari keseluruhan APBN dan 10% anggaran kesehatan di pemerintah daerah. Disebut dengan state budget, mestinya justru ditambah menjadi 10 hingga 20%. Pada Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini, amanat tersebut justru dihapuskan.
Arahnya, kesehatan Indonesia akan dibawa pada industri global yang liberal, yang memudahkan aneka bentuk investasi dan operasionalisasi ekosistem kesehatan seluas-luasnya, seperti impor dokter dan tenaga kesehatan asing, alat-alat kesehatan, hingga ujung-ujungnya biaya berobat dalam negeri bagi masyarakat miskin tidak mampu menjangkaunya. Padahal kesehatan adalah bentuk komitmen kewajiban negara untuk rakyatnya. Jangan pula justru urusan kesehatan rakyat disibukkan dengan aneka iuran kesehatan. Namun cilakanya lagi, hak rakyat untuk mengakses layanan yang sifatnya administrasi kewarganegaraan saja harus diskakmat dan skakster karena belum membayar iuran kesehatan, pajak kendaraan, dan pajak-pajak lainnya. Padahal kontribusi rakyat pada hanya satu hal pajak saja seperti PPN nilainya sudah fantastis, belum kontribusi pajak lainnya. Di bidang pendidikan contohnya, pembaharuan sistem kebijakan pada jenjang perguruan tinggi juga demikian. Awalnya, status perguruan tinggi negeri adalah PTN milik pemerintah yang disubsidi. Sejak peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2013, statusnya menjadi PTNBH berbadan hukum atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Disinilah peran negara menjadi melemah, perguruan tinggi kehilangan arahnya yang seharusnya hubungan keduanya sinkron. Pendek kata, urusan pendidikan menjadi liberal menuju swastanisasi, bahkan bisnis. Senada, meskipun mandatory spending APBN pendidikan sebesar 20% masih berjalan, tetapi bagaimana dengan arah pendidikan nasional Indonesia? Akankah diliberalkan juga? Contoh, kurikulum merdeka atau merdeka belajar yang maju mundur yang poinnya adalah justru melemahkan arah pendidikan nasional. Bila tanpa merdeka belajar, 10 anak bisa dicetak menjadi dokter, 10 menjadi militer, 10 jadi ilmuwan, jadi ahli pangan, jadi ahli engineering, dan seterusnya. Alih-alih memberi kebebasan pada anak yang katanya itu hak anak, padahal ditangkap justru memperlemah output outcome siswa yang tanpa target, tujuan, dan arah. Akankah kurikulum pendidikan setiap ganti presiden dan ganti menteri turut berubah? Masa Indonesia sampai saat ini urusan pendidikan belum menemukan bentuknya yang ideal? Sungguh aneh. Nah, di atas beberapa kasus dalam lingkup Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, lantas sejauh mana tata kelola di bidang lainnya yang ditangkap sebagai produk asli bangsa Indonesia yang memenuhi aspek produktivitas dan keadilan, bukan buah dari investasi atau perjanjian yang tidak memihak pada kepentingan rakyat? Pendek kata, sejauh mana kedaulatan Indonesia dalam konteks ini adalah relasi sistem politik dan desain ekonomi yang tidak didikte oleh kekuatan asing atau kelompok oligarki maupun kelompok-kelompok pemburu rente lainnya, yang itu sekali lagi memanfaatkan segelintir orang para penyelenggara negara. Bahkan cilakanya paket-paket kebijaksanaan itu untuk karpet merah para oligarki global. Sudah diketahui oleh dunia, bahkan cadangan energi sumber daya mineral seperti minyak, gas, emas, nikel, bauksit, batu bara, dan aneka mineral tambang lainnya kemungkinan sudah dipetakan atau diblok oleh kelompok raksasa migas global. Pada sektor inilah Indonesia akan menjadi sekaya-kayanya negara bila pengelolaannya berdaulat. Saat ini oleh Presiden Jokowi diupayakan dilakukan hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri agar potensi pendapatan menjadi besar, tidak adanya potensi uang yang mengalir keluar, net outflow of national wealth. Meski isunya
program hilirisasi dan industrialisasi sektor tambang dalam negeri hanya mengalihkan pasar saja menjadi ke perusahaan Cina, dalam artian hanya menguntungkan Cina saja. Berkaitan dengan hal tersebut, perlunya meninjau kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau Undang-Undang Migas. Kemudian Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 agar Indonesia dapat menguasai dan mengontrol penuh sektor migas dan mineral tambang, yang mana disinyalir bahwa keadaannya semakin membuat industri minyak dan gas serta mineral gagal menjadi penyangga ketahanan energi nasional atas ketidakberdayaan dalam mengelola sumber daya alam. Bahkan ditafsirkan penyangga keberlangsungan ekonomi Indonesia saat ini beserta pembangunannya yang tampak moncer adalah hasil dari menggadaikan aset termasuk utang luar negeri. Diketahui berdasarkan APBN kita edisi Mei 2023, posisi utang pemerintah berada di angka 7.849,8 triliun. Posisi utang tersebut masih di bawah batas aman dengan rasio utang 39,17% terhadap produk domestik bruto. Tidak melanggar aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara sebesar 60% PDB. Artinya tetap dengan prinsip prudent kehati-hatian. Itu versi pemerintah. Namun benarkah demikian? Tak sedikit kalangan yang mengatakan bahwa akibat ambisi pembangunan yang tidak terkontrol menjadikan beban utang tinggi berakibat tersandera dalam jerat hutang. Dampaknya menjadikan negara berpendapatan menengah ke bawah atau middle low income trap. Disinilah player global memainkan peranannya dengan jerat hutang yang ujung-ujungnya dipakai untuk bergaining kepentingan tertentu. Posisi dalam negeri pun menjadi lemah, tersandera, dan mudah untuk didikte.